Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika video ini muncul di berandamu, ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Setidaknya sempatkan menulis sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapat syafaat kelak di akhirat. Dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada para sahabatku semua yang telah like, komentar, dan subscribe channel ini. Saya doakan semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat, dan selalu diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Sahabatku yang dirahmati oleh Allah, pernahkah kamu merasa, semakin kamu genggam sesuatu erat-erat, justru semakin cepat itu hilang? Kamu sudah berusaha sekuat tenaga mempertahankan pekerjaanmu, hubunganmu, hartamu, tapi pada akhirnya, semuanya lepas dari genggamanmu begitu saja. Dan anehnya, ketika kamu akhirnya pasrah, ketika kamu berhenti mengejar, berhenti memaksa, dan benar-benar ikhlas melepas semua, di saat itulah pintu-pintu rezeki justru terbuka. Tiba-tiba peluang baru datang tanpa kau cari. Tiba-tiba hatimu yang tadinya resah jadi damai. Tiba-tiba apa yang kamu anggap hilang diganti dengan sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih indah. Pernah bertanya, kenapa bisa begitu? Apa rahasia di balik keajaiban yang terjadi saat seorang hamba rela menyerahkan semuanya pada takdir Allah? Dalam video ini, kita akan mengupas tuntas, mengapa rezeki justru mengalir deras setelah kamu ikhlas melepas semua, dan bagaimana caranya agar keberkahan itu datang dalam hidupmu. Tetap di sini, karena yang akan kamu dengar bisa jadi akan mengubah caramu memandang kehilangan selamanya. Makna ikhlas melepas. Banyak orang salah paham dengan kata melepas. Mereka mengira melepas berarti menyerah tanpa perlawanan, pasrah tanpa usaha, dan berhenti berjuang. Padahal ikhlas melepas bukan tentang kalah, melainkan tentang percaya sepenuh hati kepada kebijaksanaan Allah. Ikhlas melepas artinya merelakan sesuatu yang sudah bukan bagianmu, tanpa memendam dendam, penyesalan, atau marah pada takdir. Ini bukan sikap pasif yang menyerah pada keadaan. Justru sebaliknya, ini adalah keberanian tertinggi untuk menerima kenyataan dengan lapang dada. Bukan pasrah tanpa usaha. Ikhlas melepas bukan berarti kamu berhenti berikhtiar. Kamu tetap bekerja, tetap berdoa, tetap melakukan yang terbaik. Bedanya, kamu tidak lagi terikat pada hasil. Kamu tetap menanam benih, tapi hatimu siap menerima jika tak semua tumbuh. Kamu tetap menjaga apa yang Allah titipkan, tapi tak menjadikannya pusat kebahagiaanmu. Kamu berjuang sepenuh tenaga, tapi akhirnya kamu berkata, "Ya Allah, apapun hasilnya, aku ridha." Melepas keterikatan pada hal-hal yang tak bisa kau genggam selamanya. Ada banyak hal yang kita kira milik kita selamanya. Harta yang kita kumpulkan puluhan tahun. Jabatan dan kekuasaan yang membuat kita dihormati. Orang-orang yang kita cintai, yang keberadaannya membuat hati hangat. Namun cepat atau lambat, semua itu akan pergi. Harta bisa habis dalam semalam. Jabatan akan berpindah tangan. Orang yang kita cintai bisa menjauh, berpaling, atau meninggalkan kita selamanya. Ikhlas melepas adalah seni mencintai sesuatu tanpa menggenggamnya terlalu erat. Kamu merawat, menghargai, dan mensyukuri, tapi juga sadar, semua hanya titipan. Dan ketika Allah mengambilnya, itu bukan hukuman, itu tanda bahwa masa titipanmu sudah selesai. Melepas bukan berarti kehilangan, tapi memberi ruang Allah mengganti dengan yang lebih baik. Saat kamu akhirnya mampu melepas dengan ikhlas, kamu sedang membuat ruang kosong di hatimu. Ruang itu bukan kehampaan. Justru disitulah Allah menyiapkan hadiah baru yang belum pernah kamu bayangkan. Kadang, kamu kehilangan pekerjaan, tapi justru menemukan peluang rezeki yang lebih besar. Kadang,
Kamu kehilangan orang yang kamu cintai, tapi Allah hadirkan ketenangan yang dulu tak pernah kamu rasa. Kadang, kamu harus merelakan mimpi yang gagal, tapi Allah ganti dengan jalan hidup yang lebih indah dan bermakna. Allah berjanji dalam Al-Quran, boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Maka, ikhlas melepas bukan hanya cara untuk berdamai dengan masa lalu. Ia adalah undangan bagi rezeki dan keberkahan baru. Karena ketika tanganmu kosong, Allah lebih mudah mengisinya dengan nikmat yang lebih luas. Ikhlas melepas bukan berarti kamu berhenti mencintai atau berhenti berusaha. Tapi kamu mencintai dengan bijak, berusaha dengan tawakal, dan rela menerima bahwa apapun yang Allah pilihkan, itulah yang terbaik. Mengapa rezeki sering tertahan oleh hati yang terlalu menggenggam? Pernahkah kamu merasa sudah bekerja keras siang dan malam, sudah berdoa tanpa henti, sudah melakukan segalanya, tapi pintu rezeki tetap terasa sempit? Mungkin bukan karena kurang usaha atau kurang doa. Bisa jadi masalahnya terletak di dalam hati, karena kamu terlalu menggenggam apa yang sebenarnya harus kau lepaskan. Rasa takut kehilangan membuatmu menahan apa yang seharusnya kau lepaskan. Hati manusia punya naluri alami, takut kehilangan. Takut kehilangan pekerjaan yang memberimu rasa aman. Takut kehilangan orang yang membuatmu merasa berarti. Takut kehilangan harta yang kamu kumpulkan bertahun-tahun. Karena takut itu, kita sering menahan sesuatu mati-matian. Kita tak mau merelakan apapun pergi, seakan hanya itu sumber kebahagiaan kita. Padahal justru rasa takut yang berlebihan membuat hati sempit, tak ada ruang bagi keberkahan baru untuk masuk. Bayangkan tanganmu menggenggam erat segenggam pasir. Semakin kamu kuat menggenggamnya, pasir itu akan jatuh satu persatu di sela jari. Tapi jika kau longgarkan genggamanmu, pasir itu akan tetap tenang di telapak tanganmu. Begitu pula rezeki. Ketika hati penuh keterikatan, pintu rezeki sulit terbuka. Keterikatan yang berlebihan ibarat rantai tak terlihat yang mengekang langkahmu. Kau sibuk menjaga yang sudah usang. Kau takut mencoba peluang baru karena tak mau mengambil risiko. Kau enggan melepaskan apa yang Allah ingin cabut darimu. Akhirnya, kau tidak benar-benar bertawakal. Usaha jadi setengah hati, karena kau lebih sibuk mempertahankan, bukan mempercayakan semuanya pada Allah. Rezeki itu seperti air, ia akan mengalir ke tempat yang lapang, bukan ke wadah yang penuh dengan rasa takut, keluhan, dan keterikatan dunia. Hanya hati yang lapang yang mampu menjadi wadah keberkahan. Coba lihat orang-orang yang hidupnya tampak sederhana tapi rezekinya selalu cukup. Mereka bukan orang yang tak peduli pada dunia. Mereka hanya belajar meletakkan dunia di tangan, bukan di hati. Mereka bekerja keras tapi tetap siap jika Allah mengambil hasilnya. Mereka mencintai tapi sadar semua hanya titipan. Mereka menikmati rezeki tapi tak lupa siapa pemiliknya yang sejati. Hati yang lapang itu ibarat bejana kosong, Allah bebas mengisinya dengan nikmat tak terduga. Tapi hati yang penuh keterikatan tak lagi punya ruang untuk keberkahan baru. Rezeki sering tertahan bukan karena kurang doa atau kurang usaha, melainkan karena hati kita masih menggenggam terlalu erat apa yang harusnya sudah kita relakan. Belajarlah melepas, karena dengan melepas, kamu tidak kehilangan apapun, justru kamu sedang membuka jalan untuk rezeki yang lebih besar, lebih indah, dan lebih berkah. Tanda-tanda kamu sudah ikhlas melepas. Ikhlas melepas bukan hanya soal mengucap, "Saya sudah rela," di bibir. Ikhlas adalah keadaan batin terdalam yang membuatmu benar-benar damai dengan apapun yang Allah tetapkan. Banyak orang mengira mereka sudah ikhlas, padahal hatinya masih menyimpan luka, marah, atau sesal. Karena itu, coba renungi,
Apakah kamu sudah merasakan tanda-tanda berikut ini? Kamu tak lagi menyalahkan takdir saat sesuatu pergi. Salah satu tanda paling jelas bahwa kamu sudah ikhlas adalah hatimu berhenti mencari kambing hitam. Kamu tidak lagi menyalahkan orang lain, keadaan, atau diri sendiri. Kamu tidak lagi berkata, "Seandainya saja aku dulu melakukan ini." Kamu berhenti mempertanyakan, "Kenapa harus aku?" Sebaliknya, kamu mulai menerima dengan keyakinan lembut bahwa semua yang terjadi sudah diatur oleh Allah dengan penuh hikmah, bahkan jika kamu belum memahaminya sekarang. Kamu mampu mendoakan yang hilang dengan tulus. Mungkin yang hilang adalah seseorang yang kamu cintai, peluang yang kau tunggu, atau sesuatu yang kau perjuangkan bertahun-tahun. Tapi saat hati sudah ikhlas, kamu justru mampu mendoakan yang pergi dengan tulus. Kamu bisa berkata, "Semoga dia bahagia, dimanapun dia berada." Kamu bisa mendoakan kebaikan bagi orang yang pernah mengecewakanmu. Kamu tidak merasa sedih ketika mengingat masa lalu, tapi justru merasa damai karena sudah merelakan. Doa tulus untuk apa yang hilang adalah bukti hatimu telah berdamai. Karena siapa yang bisa mendoakan dengan ikhlas, dialah yang paling merdeka dari keterikatan. Kamu lebih ringan melanjutkan hidup tanpa beban dendam atau sesal. Sebelum ikhlas, setiap langkah terasa berat. Hati selalu dipenuhi pikiran, "Kenapa dia meninggalkan aku? Kenapa aku gagal mempertahankan itu? Kenapa hidupku tidak seperti orang lain?" Namun saat ikhlas tumbuh, langkahmu jadi lebih ringan. Kamu bisa tersenyum tanpa pura-pura. Kamu mulai menikmati hidup yang sekarang, tanpa berharap semua kembali seperti dulu. Kamu tak lagi menunda kebahagiaan hanya karena sesuatu telah pergi. Inilah kebebasan sejati, ketika masa lalu tak lagi mencengkram hatimu. Kamu tetap bersyukur meski apa yang kamu inginkan tak kembali. Tanda paling indah dari hati yang ikhlas melepas adalah kemampuan untuk bersyukur di tengah kekosongan. Kamu bersyukur karena Allah pernah memberimu kesempatan merasakan itu, walau hanya sebentar. Kamu bersyukur karena kehilangan membuatmu lebih dewasa, lebih kuat, dan lebih dekat padanya. Kamu bersyukur karena kini kamu paham, yang terbaik tak selalu sama dengan yang kamu inginkan. Orang yang ikhlas tak lagi mengukur hidup dengan apa yang masih ia genggam, tapi dengan seberapa lapang hatinya menerima ketetapan Allah. Jika kamu merasakan keempat tanda ini, bersyukurlah. Karena itu berarti kamu sudah melewati tahap tersulit, berdamai dengan kehilangan. Dan saat hatimu lapang, percayalah, Allah sedang menyiapkan rezeki dan kebahagiaan baru yang lebih sesuai untukmu. Rahasia mengapa rezeki justru deras setelah kamu melepas. Banyak orang mengira, semakin kuat kita menggenggam sesuatu, semakin besar peluang kita mempertahankannya. Padahal, dalam takdir Allah, seringkali hukum itu justru terbalik, yang dilepaskan dengan ikhlas justru diganti dengan rezeki yang lebih deras. Ini bukan sekadar kebetulan, ada rahasia besar di baliknya. Rahasia yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang berani percaya penuh kepada Allah. Saat kamu melepas, kamu sedang menunjukkan tawakal dan total percaya pada Allah. Melepas bukan hanya tentang merelakan sesuatu pergi. Lebih dalam lagi, melepas adalah cara seorang hamba menunjukkan bahwa ia yakin Allah lebih tahu apa yang terbaik. Kamu berkata pada hatimu, "Aku sudah melakukan yang terbaik. Selebihnya aku serahkan padamu, ya Allah." Kamu tak lagi memaksa skenario sesuai mau sendiri, tapi berserah pada takdir yang sudah ditulis untukmu. Kamu ridha dengan keputusannya meski belum tahu apa hikmahnya sekarang. Tawakal seperti inilah yang menjadi pintu rezeki tak terbatas. Karena ketika kamu menyerahkan semuanya pada Allah, kau sedang berkata, "Ya Rab, Engkaulah sebaik-baik penjamin rezeki." Allah menjanjikan dalam Al-Quran bahwa barang siapa bertawakal,
maka Allah akan cukupkan keperluannya. Allah sendiri menegaskan dalam firman-Nya, barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Ayat ini tidak hanya berbicara tentang kecukupan materi, tetapi juga ketenangan hati, keberkahan, pertolongan, dan jalan keluar dari masalah yang tampak mustahil. Saat kamu melepas keterikatan, kamu menyiapkan hatimu untuk menerima kecukupan itu. Saat kamu berkata, "Cukuplah Allah bagiku," itulah saat Allah benar-benar mencukupimu. Hati yang bersih dari keterikatan akan lebih mudah menerima rezeki dari arah yang tak disangka. Hati yang penuh keterikatan bagaikan bejana yang tertutup rapat, tak bisa dimasuki rezeki baru. Ketika kamu menolak melepas, kamu menutup pintu pertolongan. Ketika kamu hanya sibuk mempertahankan apa yang sudah usang, kamu tak memberi ruang untuk datangnya sesuatu yang lebih baik. Namun, ketika kamu ikhlas melepas, hatimu menjadi kosong dari ketergantungan. Energi dan doamu tak lagi tercampur oleh nafsu ingin memiliki. Kamu jadi lebih ringan untuk melangkah dan lebih mudah Allah beri petunjuk. Rezeki paling deras justru sering datang di saat hati sudah bersih dari kepemilikan palsu. Melepas membuka ruang untuk pertolongan baru dan keberkahan yang lebih luas. Saat kamu melepas dengan ikhlas, Allah melihat hatimu yang rela. Dan disitulah Dia membuka pintu pertolongan. Membukakan peluang rezeki yang tak pernah kau bayangkan. Mempertemukanmu dengan orang-orang yang membawa manfaat. Mempermudah jalan keluar dari masalah yang paling rumit. Mengganti apa yang hilang dengan sesuatu yang lebih besar, lebih indah, dan lebih berkah. Seperti sebuah rumah yang dibersihkan dari barang lama, ruang itu akan siap diisi furnitur baru yang lebih indah. Melepas bukan kehilangan, tapi menyiapkan ruang bagi nikmat Allah yang lebih luas. Jangan takut melepas apa yang bukan lagi untukmu. Karena saat kamu melepaskan dengan hati yang bertawakal, kamu sedang membuka pintu bagi Allah untuk menurunkan rezeki dan pertolongan yang jauh melebihi apa yang kau relakan. Cara melatih ikhlas dalam melepas. Ikhlas itu bukan sesuatu yang datang tiba-tiba. Ia perlu dilatih, sedikit demi sedikit, hari demi hari, hingga hati menjadi lapang menerima apapun ketetapan Allah. Berikut beberapa langkah sederhana namun bermakna untuk membiasakan diri ikhlas dalam melepas. Memperbanyak istighfar untuk membersihkan hati dari keraguan. Saat hati terasa berat merelakan, itu tandanya masih banyak keraguan yang menumpuk. Ragu apakah kita bisa bahagia tanpa yang kita pertahankan. Ragu apakah kehilangan ini bisa tergantikan. Ragu apakah takdir Allah betul-betul baik. Istighfar adalah cara membersihkan hati dari prasangka dan kotoran jiwa. Setiap kali resah datang, ucapkan, Astagfirullahaladzim. Bukan hanya memohon ampun, tapi juga memohon ketenangan hati. Karena dosa-dosa kecil yang kita remehkan sering membuat hati gelisah dan sulit percaya pada janji Allah. Berdoa agar diberi keteguhan menerima takdir. Ikhlas bukan berarti kita tak boleh sedih. Kamu boleh menangis, kamu boleh merasa kehilangan. Namun, di balik air mata itu, teruslah berdoa. Ya Allah, kuatkan hatiku menerima apa yang Kau tetapkan. Ya Allah, gantikan yang hilang dengan yang lebih baik. Ya Allah, jadikan aku ridha dengan takdir-Mu. Doa adalah pengakuan bahwa kita ini lemah, dan hanya Allah yang mampu memberi keteguhan. Saat kamu berdoa dengan tulus, Allah akan turunkan kekuatan yang tak kamu sangka. Bersedekah dengan niat melepas keterikatan pada harta. Harta adalah salah satu yang paling sulit dilepas. Apalagi jika harta itu kamu kumpulkan dengan kerja keras bertahun-tahun. Namun, sedekah adalah latihan paling efektif untuk melonggarkan keterikatan itu. Bersedekahlah, meski sedikit. Bersedekahlah, bukan karena berlebih, tapi karena ingin membersihkan hati. Niatkan,
Ya Allah, aku lepaskan ini sebagai tanda aku tak ingin hatiku diperbudak oleh dunia. Saat tanganmu ringan memberi, hati pun lebih mudah melepaskan apa yang bukan lagi milikmu. Merenungi bahwa semua titipan dunia hanya sementara. Setiap kali sulit melepas, ingat satu kebenaran sederhana, tak ada apapun yang abadi. Orang yang paling kamu cintai pun hanya titipan. Harta, jabatan, kesehatan, semua hanya mampir sementara. Bahkan dirimu sendiri hanya tamu di bumi. Semakin kamu menyadari kefanaan dunia, semakin ringan hati melepaskan. Karena kamu paham, tak ada satupun yang benar-benar milikmu. Semua hanya dipinjamkan untuk menguji seberapa ikhlas kau menjaganya, dan merelakannya saat Allah meminta kembali. Menjaga lisan dari keluhan dan menyalahkan keadaan. Banyak orang tampak ikhlas di luar, tapi lisannya penuh keluhan. Kalau saja dia tak meninggalkan aku. Kenapa nasibku selalu begini? Mengapa Allah ambil dariku? Keluhan itu merusak ketenangan yang sudah susah payah kamu bangun. Maka jagalah lisan. Jika ingin bicara, katakan sesuatu yang menenangkan. Jika tak mampu berkata baik, lebih baik diam dan bermuhasabah. Ucapkan dzikir penguat hati, bukan keluhan yang melemahkan. Lisan yang bersih akan membantu hati semakin tenang menerima apapun takdir Allah. Ikhlas tidak datang sekali jadi. Ia lahir dari kebiasaan-kebiasaan kecil, istighfar yang terus diulang, doa yang tak pernah putus, sedekah yang rutin, renungan yang jujur, dan lisan yang dijaga. Setiap langkah kecil itu akan memupuk hati menjadi lapang, kuat, dan ridha, hingga saat Allah mengambil sesuatu darimu, kamu mampu melepasnya dengan senyum dan percaya, pasti ada kebaikan yang lebih besar di baliknya. Kisah atau teladan orang-orang yang rezekinya melesat setelah ikhlas. Tidak sedikit orang yang baru menyaksikan rezeki deras justru setelah ia berani ikhlas melepaskan apa yang paling ia genggam. Disinilah kita belajar bahwa Allah tak pernah mengambil sesuatu kecuali untuk memberi sesuatu yang lebih baik. Berikut beberapa kisah nyata dan teladan yang bisa kita renungkan. Kisah inspiratif seorang yang kehilangan pekerjaan. Ada seorang lelaki yang bekerja belasan tahun di sebuah perusahaan besar. Gajinya stabil, hidupnya terjamin. Meskipun dalam hati dia sering mengeluh karena pekerjaannya tidak sesuai panggilan jiwanya. Suatu hari, perusahaan itu mendadak bangkrut. Ia pulang membawa satu kardus barang-barang kantor dan kabar pahit, Anda resmi di PHK. Awalnya ia terpukul, namun, di titik terendah itu, ia mulai belajar ikhlas. Ia berkata pada dirinya sendiri, mungkin inilah jalanku. Aku akan tawakal. Ia berhenti menyalahkan keadaan, berhenti meratapi nasib. Ia mulai menata niat baru untuk memulai usaha kecil-kecilan dari rumah. Tak lama, Allah buka jalan tak disangka. Teman lamanya menawari kerja sama usaha catering. Pesanan datang lebih banyak dari perkiraan. Dalam setahun, penghasilannya melampaui gaji kantoran yang dulu ia pertahankan mati-matian. Ketika ia ditanya apa rahasianya, ia hanya tersenyum dan berkata, mungkin rezeki ini memang sudah menunggu, tapi baru datang ketika aku ikhlas melepas yang lama. Teladan Nabi Ibrahim melepas yang paling dicintai. Nabi Ibrahim adalah contoh tertinggi ikhlas melepas. Beliau lama berdoa meminta seorang anak, sampai usia tua. Allah kabulkan dengan kelahiran Nabi Ismail. Namun, Allah kemudian menguji, perintah menyembelih putranya sendiri. Nabi Ibrahim tidak menolak, tidak protes, tidak menyalahkan takdir. Ia hanya berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu. Dan Nabi Ismail pun berkata, wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. Ketika Nabi Ibrahim siap melepas yang paling ia cintai karena Allah,
Apa yang terjadi? Allah ganti pengorbanan itu dengan seekor sembelihan besar. Allah angkat derajat Nabi Ibrahim menjadi Khalilullah, kekasih Allah. Allah jadikan keturunannya penuh keberkahan dan rezeki yang tak terputus. Melepas bukan berarti kehilangan. Melepas demi Allah adalah jalan menuju kemuliaan dan rezeki yang tak ada habisnya. Kisah orang biasa yang rela kehilangan demi kejujuran. Ada pula seorang pedagang kecil di pasar. Ia pernah bercerita bahwa ia sangat takut kehilangan pelanggan, sampai rela berdusta sedikit demi sedikit untuk mempertahankan omset. Tapi hatinya gelisah. Ia tahu Allah tidak ridha dengan rezeki yang bercampur dusta. Suatu hari, ia memutuskan berhenti berdusta. Ia ikhlas jika pelanggan berkurang. Ia pasrah jika pendapatannya turun. Tapi ia ingin hatinya bersih. Ajaib, sejak hari itu, pelanggan datang lebih banyak. Rezekinya semakin berkah, meski nominal tak selalu besar. Hatinya lebih tenang, hidupnya lebih ringan. Ketika ia rela melepas cara-cara yang tidak diridai Allah, Allah balas dengan rezeki yang bersih dan hati yang damai. Teladan para sahabat yang melepas dunia demi ridha Allah. Banyak sahabat Rasulullah yang ikhlas meninggalkan harta dan kedudukan demi iman. Abdurrahman bin Auf rela meninggalkan seluruh kekayaan di Mekah demi hijrah. Saat tiba di Madinah, ia hanya berkata, "Tunjukkan padaku di mana pasar." Allah gantikan berkah yang berlipat. Tak lama kemudian, beliau menjadi saudagar sukses yang hartanya membantu perjuangan Islam. Mus'ab bin Umair dulu hidup mewah, memakai pakaian terbaik. Namun, ketika masuk Islam, keluarganya memutuskan nafkah. Ia memilih meninggalkan kemewahan dunia. Hidupnya sederhana, tapi namanya harum di langit, dan jasanya menyebarkan Islam ke Madinah menjadi sebab kemenangan besar. Setiap kisah ini mengajarkan satu pesan sederhana. Jiwa terpilih. Dalam hidup ini, kita sering diajari untuk terus menggenggam erat apa saja yang kita anggap berharga. Kita diajari untuk mengejar, mempertahankan, bahkan kadang memaksakan sesuatu yang sebenarnya sudah waktunya pergi. Kita lupa bahwa apapun yang kita miliki, harta, jabatan, cinta, bahkan diri kita sendiri, semuanya hanya titipan sementara dari Allah. Saat kamu terlalu takut kehilangan, kamu menjadi hamba dari apa yang kau genggam. Hatimu sempit, jiwamu gelisah, dan langkahmu terasa berat. Kau terus bertanya, mengapa rezeki tak kunjung datang? Mengapa hidupku tak pernah cukup? Padahal, seringkali bukan karena kurang usaha atau kurang doa, melainkan karena hati belum belajar ikhlas. Ikhlas melepas bukan tanda kelemahan. Ia adalah bukti kekuatan iman yang sejati. Karena hanya hati yang yakin bahwa Allah Maha Kaya, yang mampu berkata, "Aku rela, ya Allah. Jika Engkau mengambil, Engkau pasti mengganti. Aku percaya, jika sesuatu tak lagi menjadi bahagiaku, pasti Engkau menyiapkan yang lebih baik." Dan disitulah rahasia besar terbuka. Saat kamu berhenti bergantung pada makhluk, saat kamu merelakan apa yang kau pertahankan dengan air mata, saat kamu mencuci hati dengan istighfar dan tawakal, Allah akan turunkan rezeki yang tak terduga. Bukan hanya kecukupan harta, tapi juga ketenangan, kebahagiaan, dan keberkahan yang membuat hatimu lapang. Kita telah belajar bahwa hati yang ikhlas melepas menjadi wadah keberkahan. Melepas membuka pintu pertolongan baru. Tawakal menghadirkan janji Allah, "Aku akan cukupkan keperluannya." Dan siapapun yang merelakan karena Allah, pasti Allah beri balasan yang lebih indah. Maka jika hari ini kamu masih bergulat dengan rasa takut kehilangan, masih terikat pada masa lalu, atau masih menunda kebahagiaan hanya karena belum bisa melepaskan, renungkanlah. Mungkin inilah saatnya kamu belajar ikhlas.
Mungkin inilah waktu untuk membersihkan hatimu dari keterikatan dunia. Mungkin inilah caramu menunjukkan pada Allah bahwa kamu percaya padanya lebih daripada apapun. Karena sungguh, kehilangan apapun di jalan Allah tidak akan membuatmu hina. Justru, itu adalah jalan menuju rezeki yang lebih luas, hidup yang lebih damai, dan cinta Allah yang lebih dekat. Semoga setelah ini, kita semua menjadi jiwa-jiwa yang lebih berani melepaskan apa yang bukan lagi milik kita, lebih lapang menerima takdir, dan lebih yakin bahwa tidak ada satupun kebaikan yang hilang jika kita ikhlas menyerahkannya kepada Sang Pemilik segala. Sebelum video ini selesai, coba tanyakan sekali lagi pada hatimu. Apa yang hari ini masih kamu genggam erat, padahal Allah sudah isyaratkan untuk kau lepaskan? Mungkin itu pekerjaan yang tak lagi membuatmu tenang. Mungkin itu hubungan yang tak lagi menuntunmu pada kebaikan. Mungkin itu rasa kecewa pada masa lalu yang membuat langkahmu berat. Kalau kamu berani melepas, apa yang akan terjadi? Apakah kamu siap membiarkan Allah mengganti semua yang hilang dengan keberkahan yang lebih luas? Karena bisa jadi, justru saat kamu berani berkata, "Aku ikhlas, ya Allah. Aku pasrahkan semuanya kepadamu," di detik itulah pintu rezeki yang lama tertutup akan terbuka perlahan. Rezeki bukan hanya berupa harta, tapi juga ketenangan, kesehatan, kelegaan hati, dan kebahagiaan yang tidak bisa dibeli apapun di dunia. Jadi sebelum kamu menutup video ini, renungkan baik-baik. Apa yang siap kamu lepaskan hari ini agar hatimu lapang menerima takdirnya? Dan jika kamu ingin belajar lebih banyak tentang cara membuka keberkahan, memperkuat iman, dan menata hati, pastikan kamu tidak melewatkan video berikutnya di Cermin Iman. Karena perjalanan jiwa kita masih panjang, dan insya Allah akan terus saling menguatkan, satu langkah, satu video, satu doa dalam setiap pertemuan kita. Sampai di sini dulu perjumpaan kita, sahabat Cermin Iman. Semoga setiap kata yang kita renungkan hari ini menjadi penguat iman dan penghapus resah di hati. Tetaplah percaya, apapun yang Allah ambil darimu, pasti akan Dia ganti dengan yang lebih indah, jika kamu ikhlas dan bersabar. Jangan lupa untuk terus menata hati, memperbanyak doa, dan menjaga keyakinan. Sampai bertemu di video berikutnya, insya Allah kita akan terus saling menguatkan dalam perjalanan menuju ridha-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.